Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Al-Qasas. Kali ini saya akan mengisahkan tentang sebab diturunkannya surat Al-Lahab. Baiklah, langsung saja kita simak kisahnya. Asbabun nuzul surat Al-Lahab dimulai dari ancaman api neraka bagi istri Abu Lahab. Sebab istri Abu Lahab telah menyebar fitnah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Abu Lahab akan diberi kalung dari sabut saat berada di dalam neraka. Pada suatu hari Rasulullah naik ke Bukit Safa menyeru kaum Quraisy untuk berkumpul. Selanjutnya Nabi bersabda, "Wahai kaumku, jika aku ceritakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu saja kami percaya." Nabi pun kemudian melanjutkan sabdanya, "Saat ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang amat dahsyat." Lalu Abu Lahab menginterupsi, "Celakalah kamu Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Kemudian Allah menurunkan surat ini. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, merupakan kakak dari ayah Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib. Meskipun demikian, Abu Lahab dan Abdullah berasal dari ibu yang berbeda. Abu Lahab dilahirkan oleh Lubna binti Hajar, suku Khuza'ah pada sekitar 549 Masehi. Sedangkan Abdullah lahir dari Fatimah binti Amr, klan Mahzum. Abu Lahab, julukan Abdul Uzza, bermakna bapak api yang berkobar, karena pipinya yang selalu merah. Sejak Muhammad menyatakan diri sebagai nabi, kemudian berdakwah menyebarkan Islam, Abu Lahab selalu menentangnya. Sebelum masa-masa menentang Muhammad, Abu Lahab pernah demikian bahagia melihat sang keponakan. Ini terjadi ketika Muhammad lahir. Sebagai ungkapan kebahagiaan, Abu Lahab memerdekakan budaknya, Suwaibah. Dalam sirah nabawiyah oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Suwaibah adalah wanita pertama setelah Aminah ibu Muhammad yang menyusui Muhammad. Abu Lahab gembira karena keponakannya tersebut berjenis kelamin laki-laki, bukan perempuan. Kiai Haji Miftahul Akhyar menyebutkan, kegembiraan itu adalah senangnya orang kafir, tidak ikhlas, dan bermuatan politis. Abu Lahab memang sangat ingin keponakannya itu tidak berjenis kelamin perempuan, yang bisa menjadi aib dalam budaya Arab kala itu. Atas kegembiraannya terhadap kelahiran Nabi Muhammad, setelah meninggal, Abu Lahab mendapatkan keringanan hukuman di alam kubur setiap hari Senin, hari kelahiran Muhammad. Disebutkan oleh Quraisy Syihab, diceritakan oleh Al-Abbas, paman Nabi, beliau bermimpi melihat Abu Lahab setelah Abu Lahab meninggal dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, surah Al-Lahab ini turun setelah sekian penentangan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Puncaknya adalah ketika Nabi mendaki Bukit Safa kemudian berseru untuk mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ketika mereka berkumpul, Rasulullah bertanya, "Bagaimana seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh di balik bukit ini akan segera menyergap kalian, apakah kalian akan membenarkanku?" Karena Muhammad dikenal sebagai orang baik dan jujur, yang tidak pernah mengatakan hal-hal lain kecuali kebenaran, mereka menjawab iya. Nabi bersabda lagi, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang pedih." Mendengar hal ini, Abu Lahab menjawab, "Apakah hanya karena hendak mengucapkan itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh kecelakaanlah bagimu." Sebagai respons ucapan Abu Lahab itulah, surah Al-Lahab diturunkan. Surat Al-Lahab mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itu tidak dapat dipertahankan dan tidak akan menang walaupun pendukung-pendukungnya bekerja keras. Selain itu, surat Al-Lahab juga mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa dan celaka. Itu benar terjadi karena ia mati mengenaskan di saat sakit yang membuat jijik teman-temannya.
Kemudian surat Al-Lahab juga menjelaskan bahwa Allah menghinakan Abu Lahab dan istrinya yang suka menghina Rasulullah saat berdakwah. Lehernya dikalungi tali dari sabut api neraka. Sahabat Al-Qasas, surat Al-Lahab ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kenabian Nabi Muhammad. Bahkan sampai akhir hayatnya, Abu Lahab tidak masuk Islam secara zahir maupun batin. Sehingga ia benar-benar menjadi orang yang binasa dan celaka seperti yang ditegaskan dalam surat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, serta menambah keimanan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.